di BKKBN sendiri itu masih ada 8 ribuan PLKB non PNS, termasuk di Karawang. Ketika itu harus diberlakukan di 2025, apa mereka kena PHK? Kalau mereka jadi paruh waktu tidak lulus, kemudian jadi paruh waktu, apakah mereka bisa kembali jadi PLKB atau jadi milik daerah? Ada keinginan, ada kebutuhan. Kita memahami suasana kebatinan teman-teman. Banyak yang selama ini sudah bergabung di PLKB belum diangkat PNS. Jangankan PNS, P3K pun belum. Artinya ini satu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Beken, kembali bertemu dengan podcast Beken. Berencana itu keren, podcastnya DPPKB Karawang. Hari ini di Danau Cinta Cipule, Kecamatan Ciampel, kita kehadiran tamu yang luar biasa. Dan inilah tamu yang paling keren selama podcast ini berada. Siapa lagi kalau bukan Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala BKKBN Indonesia, Bapak Haji Wihaji SAG MPD. Tepuk tangan. Makasih Pak Imam. Selamat datang Pak di Karawang. Hatur nuhun. Di tempat yang terbuka. Mudah-mudahan Bapak nyaman di sini. Insya Allah luar biasa tempatnya. Ini 2 hari di Karawang kan Pak? Oh gitu. Dua hari di Karawang. Ya 2 hari sejak kemarin kita di Karawang dalam rangka persiapan launching gerakan orang tua asuh cegah stunting untuk 1 juta anak Indonesia. Itu kan cukup 1-2 jamnya cukup Pak. Kok sampai nginep? Ada apa sih Pak di Karawang nih? Sebelum saya cerita banyak, tentu saya terima kasih Kabupaten Karawang Ya. Yang salah satu dinasnya khusus Ya. yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang serius untuk menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini karena memang dinasnya tidak bercampur dengan dinas lain. Tentu saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Bupati. Yang kedua begini, saya sebagai pembantu presiden, menteri itu kan pembantu presiden. Presiden memerintahkan kurangi diskusi, jangan banyak lokakarya, jangan banyak belanja masalah. Sekarang semua masalah sudah terurai, silakan sekarang kerja langsung, action. Nah hari ini saya memastikan program launching yang biasanya ada di kota saya tempatkan di desa. Kok 2 hari Pak? Padahal 2 jam selesai. Begini, tentu kita mau cek langsung lihat situasinya karena memang salah satu yang mau kita gerakkan adalah orang tua asuh. Kemudian yang lain adalah kita pastikan yang mau kita asuh siapa, di mana, namanya siapa, lokasinya seperti apa. Jangan sampai nanti asal Bapak senang saya dikasih foto tapi aslinya beda. Maka saya pastikan mulai sore saya ngecek lansia, kan itu bagian dari yang menjadi kewajiban dan kewenangan kita. Kemudian saya ketemu generasi berencana yang memang itu bagian anak binaan kita. Malamnya kita ketemu masyarakat di masjid yang bagian dari ya semacam edukasi. Kemudian paginya kita keliling-keliling, ada produk-produk yang diciptakan oleh para absektor. Nah tentu setelah itu baru kita mulai. Artinya kita tidak hanya melihat laporan bawahan, tetapi juga memastikan cek lapangan, oh betul terjadi dan ini yang mau kita intervensi. Kira-kira begitu Pak Imam. Tidur di rumah penduduk katanya Pak ya? Ya kita menikmati, saya orang kampung, kemudian saya juga mengajak para deputi, kemudian eselon 2, eselon 1, ayo kita rasakan bagaimana suasana kebatinan di kampung. Walaupun ini sebenarnya kota dekat kawasan industri, tetapi juga penting masih ada juga 1-2 yang barangkali berdampak ataupun masih termasuk kategori KRS, keluarga resiko stunting. Kebetulan di Karawang ini industrinya lumayan, KRS-nya sih nggak begitu tinggi tapi masih lumayan juga, dari 99.000 keluarga
ada 1.200 yang termasuk KRS. Artinya dari 1.200 tadi kita cek berdasarkan data ada beberapa yang ada di Kecamatan Ciampel, kemudian di Desa Mulyasari juga ada. Karena itu simbol dan kita serentak tadi se-Indonesia. Semua kantor perwakilan melakukan hal yang sama mulai Sabang 32 provinsi Pak ya, Merauke. semua ya. 32 provinsi. Itu Pak Imam. Artinya genting ini kelanjutan atau rebranding dari BAS Pak. Dulu kan ada Bapak Asuh Anak Stunting. Apa perbedaannya Pak antara BAS dengan genting? Sering kalimat yang disampaikan adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Inilah kabinet merah putih. Bagaimana kita yang baik kita lanjutkan, yang belum baik kita sempurnakan. Otokritik dari program-program yang kita laksanakan, oke, kita punya Bapak Asuh, tetapi ternyata masih agak lumayan keluarga risiko stunting itu ketika ada program percepatan penurunan stunting, penurunan kita masih 0,1. What's matter? Betul. Ada apa? Saya melihat, berarti data menjadi kekuatan. Untuk itu, kalau masalahnya data, maka solusinya pakai data. Maka kelebihan kita atau penyempurnaan dari sebelumnya adalah bahwa genting ini adalah by data. Mana yang mau kita selesaikan data. Data siapa? Data kita. Namanya ada. Jadi tidak hanya orang tua, saya mau jadi orang tua, saya membantu telur, membantu kepada siapa? Tepat sasaran tadi Pak ya. Kita pastikan kepada penerima manfaat. Siapa itu? KRS, keluarga risiko stunting. Ya artinya kalau di Karawang nih Pak, karena saya juga orang DPPKB Pak ya, gambarannya potensinya tinggi. Artinya pentaheliknya luar biasa, perusahaan dunia usaha banyak. Bapak tadi cerita ada industri, kemudian peran serta pemerintah, masyarakat. Tapi kadang masih ada muncul kasus stunting baru itu. Menurut pengamatan Bapak selama 2 hari ini, apa sih pokok permasalahan yang lebih mendasar soal munculnya stunting, khusus stunting baru loh? Padahal kita kan targetnya zero stunting. Apa yang bisa Bapak lihat di Karawang lah sebagai prototip tadi Pak? Saya selalu sampaikan semua peristiwa ada sebab, semua penyakit ada sebab. Maka untuk mengetahui itu termasuk stunting juga ada sebab. Ketika asupan gizi, kekurangan asupan gizi apa sebabnya? Ketika air bersih apa sebabnya? Ketika sanitasi apa sebabnya? Ketika edukasi kurang apa sebabnya? Satu, perekonomian. Artinya ada beberapa warga negara kita yang secara ekonomi belum beruntung. Saya kira itu yang kita perhatikan, kita intervensi dan ada nuansa empati kepada yang belum beruntung. Kita bersyukur teman-teman Pak Imam jadi sekretaris karena tidak stunting. Kita alhamdulillah karena Allah ditunjuk Pak Presiden menjadi menteri karena tidak stunting. Kalau stunting belum tentu. Artinya bahwa sebab utamanya adalah menurut saya ekonomi yang belum beruntung. Dan itu jangan salahkan beliau-beliau. Karena alhamdulillah kita syukur lahir barangkali dalam keadaan sehat. Beliau juga tidak menginginkan lahir di situ. Tetapi karena tentu takdir Gusti Allah, lah sesama manusia ayo kita hablum minan nas. Artinya membantu sesama manusia. Sebagai warga negara termasuk ayo kita bantu bahwa ada keluarga kita termasuk di Karawang. Artinya dunia usaha semua juga harus punya peran yang sama Pak ya. Ya tidak hanya usaha itu simbol saja. Pak saya warga sederhana tapi alhamdulillah saya sehat, tapi saya juga mau bantu. Silahkan. Kita juga memberikan ruang kepada warga biasa, barangkali belum beruntung amat, tetapi saya empati Pak. Nah, ini penting, inspirasi untuk bahwa sesama warga negara Indonesia, karena ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung, ayo kita bantu yang belum beruntung. Toh manusia sebenarnya pengen survive, pada dasarnya siapapun orangnya. Lah mereka tidak bersurvive jangan disalahkan. Tentu mungkin karena ada beberapa faktor, ada pendidikan, ada mungkin akses pendidikan dan sebagainya, tapi semangatnya adalah ayo kita bantu sebagai warga negara maupun tentu membantu negara yang memang dalam ini punya kewajiban tapi tidak semuanya bisa di-cover hanya negara kan, hanya negara bertanggung jawab Pak. Waktu Bapak diminta membantu Pak Prabowo menjadi Menteri Kependudukan lah ya dengan KB, ada pesan khusus Pak Prabowo khususnya mungkin soal stunting, karena gini, stunting kan dulu di Kemenkes gitu ya. Kemudian 2 tahun 3 tahun ini kan ada di BKKBN. Apa mungkin ada pesan-pesan khusus soal stunting ini dari Pak Presiden secara khusus itu? Begini,
Yang pertama beliau menegaskan dulu badan, sekarang kementerian. Tentu dinaikkan tingkat menjadi kementerian berarti ada sesuatu yang dikerjakan secara serius. Yang kedua, beliau hanya titip untuk membangun Indonesia tidak bisa sendirian. Siap. Harus kerjasama. Beliau selalu menyampaikan kita ini tim sepak bola. Ada yang penyerang, ada yang back, ada penjaga gawang, ada lini tengah, lini depan dan sebagainya, yang artinya kerjasama. Maka pesan khusus beliau adalah untuk menjalankan program-program kerja pemerintahan juga harus kerjasama, termasuk antar kementerian. Tidak boleh ada egosentris. Menteri Kesehatan kerjasama dengan kita, Menteri Sosial kerjasama dengan kita, Menteri PUPR, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri apalagi menteri-menteri yang terkait Badan Gizi Nasional. Insya Allah kita bersinergi karena semangat kita sama untuk membangun Indonesia. Kami juga keamanatan Pak, teman-teman PKB, PLKB, kemudian jajaran keluarga besar keluarga berencana lah ya, bahwa BKKB ini naik rating lah jadi kementerian. Pak, tahu nggak Pak, ada seloroh sekian tahun ke belakang kita hanya BKKBN, katanya ikan aja ada menterinya, pohon aja ada menterinya, kok penduduk nggak ada menterinya. Sekarang ada menterinya, artinya kita punya harapan besar. Apa kira-kira akan membedakan Pak antara BKKBN tok kemarin ini dengan BKKBN setelah bareng dengan kementerian? Perbedaan prinsip. Selain rebranding katanya Pak ya. Tadi juga ada apa? Peresmian logo atau gimana? Ya. Gimana Pak? Yang pertama tentu kita terima kasih kepada Presiden Pak Prabowo yang dalam kabinet merah putih ini ada kementerian bagian dari keluarga besar dari badan menjadi kementerian. Itu yang pertama. Yang lebih penting bahwa ini legacy beliau. Yang kedua, begini, kementerian ini kita dikasih ruang khusus. Yang pertama, yang kedua kita diciptakan perpres juga. Kemudian kita dikasih kewenangan juga. Kemudian koordinasinya juga kita dikasih kewenangan. Artinya secara kewenangan kita lebih tegas, kemudian duduk sama. Artinya ketika posisi dengan kementerian lain, kita ini duduknya sama, satu level. Dan tentu satu pengertian, satu pemahaman. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. /BKKBN. Artinya penegasan dari awal kependudukan. Kenapa ini penting? Karena ke depan isunya adalah pengendalian penduduk. Munculnya, mohon maaf, negara-negara maju saya tidak sebut, terjadi terhadap pertumbuhan penduduk, sehingga nanti akan menjadi masalah baru karena kekuatan penduduk adalah keseimbangan antara fertility dan mortality, nanti akan berhubungan langsung dengan nanti perekonomian ke depan. Kedua, pembangunan keluarga. Tentu pembangunan keluarga itu kalau dikatakan Pak Imam sudah hafal, mandiri, bahagia, tentram. Ini indikatornya. Harapannya bahwa kalau bahasa saya, kementerian kita ini mengurusi negara maju. Iya betul. Ngurusi manusia itu udah ngurusi negara maju. Yang lain kalau ngurusi, mohon maaf, infrastruktur apa kelihatan. Ukurannya kelihatan ukurannya. Kalau kita nggak bisa dilihat dalam waktu pendek. Bisa 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan, bisa 15 tahun ke depan. Tapi nggak apa-apa. Di negara-negara maju ini isu yang penting. Artinya Bapak pasti optimis Pak dengan bonus demografi atau Indonesia Emas 2045 gitu loh. Karena saya pikir tadi juga soal remaja ya, tadi Bapak singgung juga, artinya 20 tahun ke depan kan remaja itu punya peran yang besar. Buat Bapak gimana sih Pak bonus demografi ini Pak? Kalau saya sendiri, apa yang tidak membuat kita optimis? Hidup itu harus selalu optimis. Yang pertama, harus bahagia. Yang kedua, optimisme tentu diiringi dengan tantangan. Nah, tantangannya nanti adalah bagaimana bonus demografi itu dijawab dengan available job. Artinya ketersediaan tenaga kerja. Jangan produktivitasnya tinggi, umur 14 sampai 65, tapi ternyata ketersediaan tenaga kerjanya nggak ada. Maka itu tantangan, bukan berarti tidak optimis. Keterkaitan dengan sektor lain. Semuanya begitu. Ini negara tidak bisa sendirian. Termasuk tadi demografi itu bonus demografi itu nanti tantangannya adalah ketersediaan tenaga kerja. Maka sekarang kita bisa melihat di data kita berapa juta umur 14 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 35 dan sebagainya yang itu dianggap angka produktif. Pertanyaan Anda adalah seberapa besar mereka berpengaruh terhadap tenaga kerja. Kemudian seberapa besar mereka berpengaruh terhadap fiskal.
Ada yang kita bekerja tapi fiskalnya mohon maaf kecil. Ada beberapa keluarga kita barangkali yang kerja biasa-biasa saja tetapi secara fiskal kurang. Tapi faktanya beliau bekerja. Apapun alasannya tukang pijak itu bekerja. Jualan bakso itu bekerja. Ibu rumah tangga itu bekerja. Kita harus akui beliau-beliau bekerja. Memang secara fiskal kecil karena beliau membayar pajaknya ketika PBB saja. Maksud saya bahwa ini menjadi tantangan kita buat warga kita, buat negara kita untuk available job. Jadi kesempatan tenaga kerja. Artinya optimis pasti dan harus, Pak ya. Saya optimis persoalan tantangan kita hadapi. Kira-kira gitu. Diminum Pak, sambil minum. Oke. Pak, kopi diminum sebentar, Pak. Makasih ya Pak Imam. Satu tema sudah ya. Satu tema sudah. Satu lagi ya. Satu tema lagi sebentar. Satu tema lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ini mungkin kaitannya saya PLKB dulu, Pak. Ya. Dan sekarang juga saya tetap berpikir nasib teman-teman PLKB, PKB yang ada di Karawang, khususnya Indonesia pada umumnya. Ini ada undang-undang ASN nomor 66 nomor 20 di pasal 6 tentang ASN, Pak. Di mana pemerintah di 2025 ini katanya akan menyelesaikan tidak ada lagi pegawai non ASN. Nah, persoalannya sekarang menurut data yang saya dapat itu di BKKBN sendiri itu masih ada 8 ribuan PLKB non PNS, termasuk di Karawang. Di Karawang ada berapa? 148 PLKB non PNS. Ketika itu harus diberlakukan di 2025, apa mereka kena PHK? Nah, tapi ada solusi, Pak, kemarin. Ternyata pemerintah daerah memberikan peluang kepada kita, PLKB non PNS tadi boleh ikut P3K teknis Pemda. Persoalannya katanya, ini masih katanya, saya lihat di media sosial aja, kalau lulus jadi P3K, kalau tidak lulus jadi P3K paruh waktu katanya. Kalau mereka jadi paruh waktu, tidak lulus, kemudian jadi paruh waktu, apakah mereka bisa kembali jadi PLKB atau jadi milik daerah? Mungkin bisa gambaran seperti apa? Oke, terima kasih. Tentu begini, ada keinginan, ada kebutuhan. Jadi mempertemukan antara keinginan dan kebutuhan ini sesuatu yang barangkali perlu didiskusikan. Kita memahami suasana kebatinan teman-teman. Banyak yang selama ini sudah bergabung di PLKB belum diangkat PNS. Jangankan PNS, P3K pun belum. Artinya ini satu masalah. Tentu saya akan pelajari. Saya baru 1 bulan 13 hari menjadi menteri. Harapan kita bisa menjawab suasana kebatinan teman-teman. Maka tadi antara keinginan saya setuju karena memang sudah lama berjuang. Antara kebutuhan nanti kita cek kebutuhannya seperti apa. Yang paling penting hari ini adalah tentu kita hormati, kita ikhtiari dan mencoba nanti saya komunikasikan sebagai menteri. Karena memang tadi menghubungkan antara keinginan dan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Saya pernah jadi Bupati Batang, bagaimana mengotak-atik anggaran, salah satunya adalah dibebankan kepada kita untuk kemampuan sebagai keuangan daerah. Yes. Misalnya P3 guru, P3 PLKB tentu juga sama, diserahkan beberapa hal yang guru misalnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menggajinya berdasarkan rumus yang sudah ditentukan. Betul. Berapa DAU-nya, kemudian peruntukannya gaji seperti apa. Ini tergantung nanti pemerintah daerah mengakomodir seperti apa. Ini juga tergantung kemampuan keuangan daerah. Betul. Coba nanti saya diskusikan sama teman-teman. Saya belum bisa menjawab jujur karena memang ini sesuatu yang dianalisa mendalam, penting. Saya memahami suasana kebatinannya, tapi jangan sampai kita jawab tapi tidak tepat. PHP sudah tidak saatnya sekarang begitu-begitu. Yang penting kita kerjakan, nanti sudah oke, nanti saya pasti sampaikan ke teman-teman. Di gambaran kecil Karawang aja, Pak, kita ada 309 desa dan kelurahan. Pegawai kami itu 116 ASN, campuran antara PNS dengan P3K, ada 148 non PNS. Nah, ini yang tergantung-gantung tadi, nasib saya gimana ya kalau misalkan sampai tahun depan. Nah, ini mungkin tadi pertanyaan besar ini juga mungkin Bapak mungkin masih coba analisa ini, tapi ini titip pesan aja lah mungkin apa sobat beken yang menonton ini juga akan berharap betul bagaimana sih jawaban BKKBN ke depan. Apalagi sekarang naik derajat tadi BKKBN jadi kementerian, tentunya harapan kita semua bahwa teman-teman PLKB, PKB juga menjadi naik juga statusnya. Karena kan
program KB itu kan mensejahterakan masyarakat, Pak. Artinya kita juga harus sejahtera duluan, gitu kan. Saya mantan PLKB, sekarang sekjen lebih sejahtera. Tapi teman-teman yang lain kan belum tentu juga, gitu kan ya. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu, Pak. Ya, saya titip itu saja. Oke, sebelum saya akhiri, ini juga jangan terlalu lama. Saya mau kasih pertanyaan jauh cepat. Jadi Bapak harus menjawab cepat apa yang saya pertanyakan. Memilih, Pak ya. Memilih. Saya mudah-mudahan ingat pertanyaannya. Jawab cepat, Pak ya. Buat Bapak pilihannya bersepeda atau lari pagi, Pak? Sepeda. Mengajar atau birokrat? Karena bingung, Bapak itu hobinya mengajar. Hobi yang unik, nggak ada tuh hobi mengajar. Tapi Bapak hobinya mengajar, tapi saja birokrat. Pilihannya Bapak? Birokrat saat ini, Pak ya. Bernyanyi atau membaca? Membaca. Terakhir lah ya. Nyaman mana, Pak? Ketika jadi bupati di Batang atau jadi menteri yang baru 1 bulan lebih nih, Pak? Sama-sama nyaman semua. Karena semua buat bangsa negara, Pak ya. Siap. Baik, terima kasih. Sukses Pak Imam. Sobat Beken, di mana saja berada. Top. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton ini sampai tuntas. Karena ini adalah konten paling beken dan paling keren bersama Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Indonesia atau Republik Indonesia, Bapak Haji W. Haji SAG MPD.